pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu. Kita sudah mengenal apa itu sakramen. Sekarang kita akan belajar mengenai sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama dan utama dalam gereja Katolik. Sakramen baptis adalah tanda dan sarana seseorang diterima menjadi anggota gereja secara resmi. Jadi kita dipersatukan dengan Tuhan setelah kita menerima sakramen baptis. Sakramen baptis, bagaimana kita boleh menerima sakramen baptis? Bagaimana caranya? Ada 3 cara dalam menerima sakramen baptis. Yang pertama adalah baptis bayi. Baptis bayi adalah baptis yang diberikan kepada semua bayi dari keluarga Katolik. Yang kedua adalah baptis dewasa. Baptis dewasa adalah baptisan yang diterimakan kepada semua orang yang berusia 7 tahun sampai dengan tak terbatas. Yang ketiga adalah sakramen baptis darurat. Baptis darurat adalah baptis yang diberikan dalam keadaan darurat, utamanya bagi mereka yang sakit dan berisiko kematian. Itu adalah cara bagaimana kita bisa menerima sakramen baptis. Lalu bagaimana membaptis secara Katolik? Membaptis secara Katolik ada 1 cara, yaitu dengan menuangkan air kepada dahi calon baptis dengan mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Bisa juga menyebut nama katekumen dengan nama pelindungnya, "Elisabeth, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Untuk baptis dewasa akan melalui beberapa tahap. Tahap baptisan dewasa yaitu yang pertama, tahap prakatekumen. Apa itu prakatekumen? Tahap di mana mereka mendaftarkan diri menjadi calon baptis dan mengisi formulir calon baptis. Lalu masuk tahap pertama. Tahap pertama adalah apa? Tahap di mana mereka diperkenalkan kepada umat di lingkungan agar mereka aktif dalam kehidupan gereja dan pada akhirnya mereka juga mengikuti pendampingan selama 1 tahun. Setelah tahap pertama dilalui, maka mereka masuk tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Tahap di mana mereka dipilih menjadi calon baptis. Mereka sudah terpilih menjadi calon baptis. Lalu masuklah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap di mana mereka menerima baptis, masuk pada upacara pembaptisan. Selesai dibaptis bukan berarti tugas mereka selesai, tetapi mereka masih melanjutkan tahap mistagogi. Apa itu mistagogi? Adalah pembinaan lanjut agar mereka semakin beriman dan yakin pada pilihannya untuk menjadi murid Kristus. Demikian anak-anak, tahap-tahap yang harus dilalui dalam pembaptisan. Apakah anak-anak sudah pernah melihat upacara baptisan dewasa? Kita bisa saksikan bagaimana upacara baptisan dewasa. Elisabeth Ida Ayu Indra Putri Dewangkara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristoforus Ariantoresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda saudara, jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Saya persilakan lilin dinyalakan. Ini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia. Maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pelajaran kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan tentang hal-hal mengenai sakramen baptis pada pertemuan berikutnya. Selamat siang, berkah dalam.